di Bandung, baik di Sukabumi, di 19 rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Berapa dia? Berapa tempat saya? Setelah ini, terus ini aja udah selesai. Selesai di sini ya? Ya, di sini sudah kita mau. Ibu berarti di satu lokasi. Menko Polhukam berbincang dengan salah satu korban. Kami belum bisa mendengarkan dengan jelas apa saja keluhan yang disampaikan oleh warga atau pasien akibat gempa ini kepada Menko Polhukam. Tapi yang pasti tadi juga disoroti soal penanganannya seperti apa, kecukupan dari tenaga medis dan juga obat-obatan yang dirasakan perlu untuk menangani pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang. RSUD Sayang ini menjadi RSUD rujukan pertama pada korban gempa. Meski begitu juga masih ada pasien-pasien lain yang dirawat, tapi jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasien akibat gempa ini sendiri. Ada 86 pasien yang saat ini juga masih dirawat, 69 diantaranya merupakan anak-anak. Mengapa anak-anak dan juga lansia yang banyak menjadi korban? Karena memang mobilitas mereka sangat terbatas ketika gempa terjadi, sehingga dari kesaksian-kesaksian warga saat itu juga banyak yang sedang ada di luar rumah untuk mereka yang masih dianggap muda seperti itu. Sementara warga lansia dan juga anak-anak cenderung sudah berada di rumah karena sudah siang hari, sudah waktunya pulang sekolah, dan juga sebagian lainnya adalah lansia. Upaya-upaya pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsor juga terus dilakukan. Menko Muhadjir Effendi juga sempat menyatakan bahwa sebetulnya proses pencarian bisa dilakukan dengan alat berat, namun karena kondisi tanah yang labil itu yang masih menyulitkan warga atau petugas tim SAR untuk melakukan proses pencarian. Ini ada bantuan yang kami lihat diberikan kepada warga, makanan berupa mie instan. Sepertinya juga tadi juga sempat dikatakan oleh Panglima TNI ada bantuan 8.000 paket bantuan sembako seperti itu, ada 5 ton beras dan juga 400 dus air mineral. Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini disebabkan oleh sesar mandiri. Sesar ini memanjang dari Teluk Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi hingga Padalarang di Bandung, Jawa Barat. Dan wilayah Cugenang, saudara, ada di dalam jalur patahan ini. Itu mengapa kawasan Cugenang ini menjadi kawasan yang paling banyak jatuh korban jiwa seperti itu. Kalau dari laporan rekan-rekan kami yang ada di lapangan, saat ini masih ada 30 warga yang diduga tertimbun. Proses pencarian ini juga masih dilakukan sampai saat ini. Sesar Cimandiri yang kemudian menyebabkan goncangan atau gempa bumi yang terjadi pada Senin kemarin ini terbilang sangat aktif karena geliatnya diduga memicu sejumlah gempa yang merusak di zona Sukabumi hingga Cianjur. Gempa juga sempat terjadi 40 tahun terakhir. Sebelumnya di tahun 1982 gempa juga sempat mengguncang. Kemudian sebelumnya lagi di tahun 1968 juga terjadi gempa. Artinya sebetulnya kawasan ini juga sudah menjadi kawasan yang seharusnya bisa diantisipasi ketika menjadi jalur sesar mandiri, sehingga bisa diantisipasi jika terjadi gempa besar yang akan berulang di kemudian hari. Gempa magnitudo 5,6 pada Senin siang ikut memicu longsor sehingga menimbun rumah-rumah warga yang ada di bawahnya. Dan
dan juga membuat 22.196 rumah warga runtuh, ada yang rusak ringan, sedang hingga berat. Longsor juga menimbun sebagian kawasan Cugenang. Sampai Selasa sore guncangan itu menewaskan 268 orang, 151 orang sampai saat ini masih belum ditemukan. Warga juga masih cemas untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi sifatnya hanya berjaga di kawasan di dekat rumah mereka selain di posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga pihak yang terkait. Ada lagi yang mau diserahin depan mana aja? Ini udah siap sih. Udah siap mobil sana lagi. Istri Panglima TNI saat ini sedang mencoba bertanya kepada pasien apa saja keluhan yang kemudian dirasakan dan juga penanganan dari pihak rumah sakit, karena di sebelah kanannya adalah perwakilan dari RSUD Sayang ikut membantu menjelaskan kondisi dari pasien tersebut. Vida. Moro. Ya, apa saja diskusi yang kemudian dilanjutkan oleh Panglima TNI bersama Menko Polhukam dan juga pihak dari perwakilan RSUD, Vida? Kalau saat ini Woro dan juga saudara, Ibu Panglima tengah meninjau kemudian melihat kondisi pasien baru lagi, Woro dan juga saudara, dan lagi-lagi pasien baru ini adalah anak-anak karena memang sesuai dengan apa yang kemudian diberikan informasi dari pihak RSUD bahwa memang saat gempa yang melanda kemarin Senin begitu, mayoritas korban ini adalah anak-anak yang ditangani di RSUD Cianjur. 60% anak-anak, 40%-nya lagi orang dewasa dan juga lansia. Karena memang tadi juga dibahas oleh pihak pemerintah kabupaten setempat bahwa memang gempa ini terjadi di siang hari, tepatnya sekitar pukul 12 hingga pukul 1 siang hari pada hari Senin kemarin, di mana itu adalah jam-jam kemudian masih banyak anak-anak yang baru pulang sekolah, kemudian ibu-ibu rumah tangga juga yang masih berada di rumah. Dan tentunya itulah mengapa alasan dari banyaknya kemudian korban gempa yang terjadi pada Senin lalu ini adalah anak-anak. Selain itu, tidak hanya korban luka, korban meninggal dunia ini juga mayoritas adalah anak-anak karena memang keterbatasan gerak begitu ya, Woro dan juga saudara. Jika kita bandingkan anak-anak dengan orang dewasa, ini tentunya sangat berbeda. Langkah kaki mereka masih sangat kecil begitu dibandingkan orang dewasa, pergerakan mereka juga terbatas. Maka dari itu memang yang lebih banyak terlihat kalau di RSUD Cianjur selain lansia dan juga orang dewasa, mayoritas kami lihat ini adalah anak-anak. Luka-lukanya ini adalah luka-luka yang kemudian lebam begitu, memar, dan juga luka-luka seperti patah tulang begitu, Woro. Dan ini adalah pasien yang baru sekali, Woro dan juga saudara. Ini sedang dipersiapkan kemudian makanan berupa bubur yang sudah sepertinya Ibu Panglima ini akan kemudian menyuapi anak tersebut karena memang tidak mau makan informasinya. Anak ini masih trauma, terlihat masih sesak karena kemudian mendapat bantuan oksigen. Diajak mengobrol begitu oleh Ibu Panglima untuk kemudian agar lebih rileks, agar lebih tenang, agar kemudian semoga saja ini bisa mengurangi rasa sedihnya begitu. Baik, Vida, nanti kita akan mendengarkan kembali laporan dari Anda, apa juga kemudian hasil diskusi lanjutan kalau memang ada, selain dari upaya pencarian dan juga pemberian bantuan lebih lanjut di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali.